Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi-pagi Ara sudah tampak berantakan karena sudah lebih dari 5 kali Ara memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perutnya sampai tak bersisa. Ara, aku akan menghubungi Ken, ucap Ruby khawatir. Jangan Ruby, aku tidak ingin Ken tahu dulu bahwa aku hamil. Tolong jangan katakan apapun pada Ken, ucap Ara lemah. Ruby hanya bisa mengangguk. Ruby tidak ingin terlalu mencampuri urusan rumah tangga Ara dan Ken. Sejak pagi, Ken berkali-kali menghubungi ponsel Ara, tapi Ara tidak mengangkatnya. Ken tidak tahu nomor ponsel Ruby karena semalam Ruby menggambari Ken menggunakan ponsel Ara. "Di mana Ara, Ken?" tanya Alice. "Ara menginap di rumah Ruby, Mam," jawab Ken datar. "Jangan terlalu dekat dengan Katie, Ken. Pikirkan juga perasaan Ara. Mungkin Ara merasa jenuh, jadi dia memutuskan menginap di rumah Ruby," ucap sang mami. Jawab Ken singkat. Ken sedang tidak ingin membahas ini lebih panjang. Setelah sarapan, Ken pergi ke tempat kerja Ruby. Tapi ternyata Ruby tidak kerja hari itu. Mungkin karena Ara menginap di rumahnya, pikir Ken. Ken meminta nomor ponsel Ruby pada bagian admin di tempat Ruby bekerja. "Halo Ruby, ini Ken. Di mana alamatmu? Aku akan menjemput Ara sekarang," ucap Ken tanpa basa-basi. "Aku akan share lewat pesan, Ken," jawab Ruby. "Baiklah, aku tunggu sekarang," ucap Ken. "Ara, Ken akan menjemputmu sekarang," kata Ruby pada Ara yang tampak masih berbaring lemas di sofa. "Aku belum ingin bertemu dengannya, Ruby," ujar Ara malas. "Tapi kau harus menemuinya. Selesaikan masalah kalian secepatnya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada masalah kalian, yaitu kehamilanmu. Dokter mengatakan kau tidak boleh stres. Kau harus bahagia agar bayi kembarmu sehat. Nasihat Ruby. "Kau sudah seperti mamiku saja, Ruby," jawab Ara enteng. "Kau sudah tidak mau muntah kan? Ayo mandilah dan pakai bajuku. Masa kau pulang pakai baju tidur seperti ini?" perintah Ruby. "Tidak, aku benar-benar malas beranjak dari sofa empukmu ini, Ruby," jawab Ara yang malah memejamkan matanya untuk tidur lagi. "Ara, ya Tuhan, sepertinya semua ibu hamil memang menyebalkan," gerutu Ruby yang hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Ara yang sangat berubah ketika hamil. Setengah jam kemudian, Ken sampai di rumah Ruby. Ting tong, ting tong. Ruby membuka pintu apartemennya dan melihat suami tampan sahabatnya. "Ah, dia memang benar-benar tampan. Pantas saja si Ara cemburu," batin Ruby. "Maaf Ruby, di mana Ara?" ucap Ken yang membuyarkan lamunan Ruby. "Ara masih tidur, Ken. Tadi dia sudah bangun dan menonton TV, tapi sepertinya tidur lagi. Masuklah," ucap Ruby. Ken melihat Ara yang tertidur di sofa ruang TV milik Ruby. Sayang, aku sudah datang. Ayo kita pulang," bisik Ken lembut di telinga Ara. Ruby salah tingkah melihat sikap manis Ken pada Ara. Jiwa jomblonya meronta-ronta. Ara membuka matanya dan melihat wajah tampan suaminya di depan wajahnya. Ara membalikkan badannya. Ara masih ngambek dengan Ken. "Baiklah, aku salah. Seharusnya aku minta izin padamu jika keluar dengan Katie. Jika kau tidak mengizinkannya, aku akan menurut. Bagaimana? Kau senang sekarang? Maafkan aku, Hani. Ayo kita pulang, Mami mencarimu," rayu Ken dengan lembut.
Aku tidak ingin melihatmu bersamanya lagi. Kau bisa membantunya lewat pengacara dan pengawalmu. Aku tidak ingin kau bertemu dengannya lagi, ucap Ara lirih yang masih membelakangi Ken. Untuk sementara, Ken akan menuruti kemauan Ara. Baiklah sayang. Sekarang kita pulang, oke? Ucap Ken. Aku malas berdiri, Ken, dan aku malas mandi. Sofa ini sangat enak dan aku enggan beranjak dari sini, jawab Ara enteng. Ken merasa bingung dengan sikap Ara yang akhir-akhir ini seperti kekanakan dan manja. Ken melihat ke arah Ruby dan Ruby hanya mengedikkan bahunya. Ruby tahu Ara seperti itu karena hormon kehamilannya. Hanya saja Ruby tidak mengatakannya pada Ken atas permintaan Ara. Baiklah, aku akan menggendongmu dan membawamu pulang, ucap Ken akhirnya. Ken, tidak bisakah aku sehari lagi di sini? Rengek Ara. Sayang, kau membuat Ruby tidak bekerja hari ini. Kau akan merepotkannya, jawab Ken. Kau bisa membayar gajinya selama dia tidak masuk kerja, Ken, ujar Ara enteng. Ken tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan Ara. Sayang, ini bukan masalah gaji. Ayo, aku akan menggendongmu, ucap Ken. Kemudian Ken menggendong Ara dan berpamitan pada Ruby. Ara masih mengenakan piyama Ruby dan Ara benar-benar malas untuk melakukan apapun. Sepanjang perjalanan pulang, Ara tidur di pangkuan Ken. Syukurlah tadi Ken membawa supir. Ken masih bingung dengan sikap Ara yang terkesan sangat manja dan kekanakan. Mungkin dia ingin perhatianku. Maafkan aku sayang, batin Ken sambil mengelus rambut Ara yang halus. Setibanya di mansion, Ara langsung dibawa Ken menuju kamar. Aku ingin mandi, Ken, ucap Ara. Apa perlu kumandikan? Goda Ken. Ara mengangguk. Biasanya Ara akan sering menolak karena tidak hanya mandi saja yang mereka lakukan, tetapi hal yang lain. Tapi kali ini Ara tidak keberatan. Kau tampak lebih berisi sayang, ucap Ken melihat perubahan tubuh Ara. Kau tidak suka jika aku gemuk begitu? Protes Ara tajam. Bukan begitu, aku suka melihat keseksianmu bertambah. Ken tersenyum nakal. Apa kau benar-benar mencintaiku, Ken? Tanya Ara pelan. Tiap hari aku mengatakannya padamu, sayang. Cup, jawab Ken lalu mengecup bibir sang istri. Sekarang mereka duduk saling berhadapan di dalam bathtub yang terisi penuh dengan air hangat. Ara tiba-tiba menangis. Hei, kenapa kau menangis sayang? Ucap Ken mengusap pipi Ara. Aku takut kau pergi dariku. Aku takut Katie akan mengambilmu, isak Ara. Itu tidak mungkin terjadi, Hani. Aku tidak sejahat itu meninggalkanmu. I love you. I love you so much, ucap Ken lembut lalu mencium bibir Ara dengan lembut. Dan mereka pun melakukan hal panas di pagi hari yang cerah ini. Hari ini Ken tidak pergi ke perusahaan. Dia sengaja meluangkan waktunya seharian hanya untuk Ara. Ken ingin bersama Ara lebih lama karena memang Ken akhir-akhir ini jarang meluangkan waktunya untuk Ara. Ara dan Ken pun berhasil melewati masalah mereka dengan damai. Tidak ada salah paham lagi di antara mereka. Ken, kapan kita akan pulang? Tanya Ara. Setelah urusan Katie selesai sayang, kau tidak masalah kan? Ucap Ken. Raut muka Ara langsung berubah mendengar nama Katie disebut. Ara tidak merespon perkataan Ken. Entahlah, Ara benar-benar tidak menyukai Ken masih berhubungan dengan Katie apapun urusannya. Ara, mengertilah, aku hanya mengharapkan pengertianmu, ucap Ken lembut dan memegang tangan Ara.
Apakah dia sangat penting bagimu, Ken? Tanya Ara sendu. Hanya kau yang penting bagiku, Kathy wanita yang baik. Dia berhak mendapat kebahagiaan, Ara. Mengertilah, jelas Ken. Ara mencoba mengerti, meskipun hatinya tidak setuju dengan perkataan Ken, tapi Ara tetap mengangguk. Ara belum punya keberanian untuk mengatakan tentang kehamilannya pada Ken. Ara masih belum bisa mengira-ngira reaksi Ken jika tahu Ara hamil.